Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu dengan baik? Mohon penjelasan. Dari tadi sudah dijelaskan. Ya, apakah boleh membatalkan sholat untuk mengangkat jemuran? Ya, tidak ada jemuran tu, biarkan aja lah dia berjalan sendiri. Ya. Paling-paling itu basah, ya, itu aja. Kita takut betul. Memangnya kalau baju basah ngapa? Kita kan pakai baju kering, bukan pakai baju basah kan? Ya sudah, biarkan aja. Kalau dia basah, jangan dipakai. Pakai aja baju kering. Dia sibuk, setengah sholat hujan lebat, bubar semua sholat. Nah, Ustadz, jika ikhwan kumisnya harus dicukur. Kalau ada akhwat yang punya kumis, gimana? Ikhwan, ya, bisa aja dia cukur kumisnya, ya, dia cukur kumisnya. Bolehkah kita mendebas setan? Hai. Menebas setan. Ini setan sejenis tanaman rumput atau apa? Sampai kau tebas-tebas, membunuh setan, ya. Kalau iblis tak bisa dibunuh, kalau jin bisa dibunuh dengan ayat-ayat Allah. Berapa nomor rekening pondok Ustadz? Ini tanya. Ya? Iya kan? Berapa nomor rekening pondok Ustadz? Pondok antum. Kalau pondok anak tak perlu lagi, itu urusan Kalimantan. Ya, pondok sini tanya rekening. Ustadz Aikal jawabnya. Apa hukum jalan-jalan dengan lawan jenis? Karena lawan jenis tersebut adalah teman akrab. Bisa tak jalan-jalan dengan sejenis? Kalau bisa, kenapa berjalan dengan lawan jenis? Boleh. Kalau lawan jenis itu istrimu atau suamimu, boleh, jalanlah. Ya. Kalau bukan, hati-hati, bahaya tahu. Kawan akrab. Allah. Yang mengakrabkan siapa? Hati-hati tuh. Ini yang kelas 3 sampai ke atas tuh bahaya pikiran. Kawan akrab Ustaz. Ta'aruf. Oh, malam kemarin pemikir ta'aruf ya. Bukan apel, bukan pacaran. Enggak Ustaz, lagi ta'aruf. Kami kan sama-sama dari pondok. Oh. Jadi malam tadi ngapa? Pawai ta'aruf Ustaz. Jangan ya. Insya Allah wanita solehah tuh jangan takut. Ya. Laki-laki soleh akan datang mencarinya. Dia jaga dirinya, dia jaga apanya. Orang akan cari itu wanita yang solehah. Perhiasan yang terindah. Maka jadilah perhiasan yang terindah. Ya. Kenapa? Kita harapkan surga dari Allah. Ya. Apa pasal banyak betul nih? Tak berhenti-berhenti dari tadi. Itu. Pantaslah es diletak setermos. Enggak banyak. Ini kipas anginnya berputar terus, jadi kertasnya terbang. Kalau kipas anginnya terbang tak masalah. Bolehkah menumbuhkan jenggot dengan krim? Boleh. Ada orang pakai krim, tak tumbuh-tumbuh. Itulah nasib badan nama itu. Dah banyak nak tumbuh, dah. Minyak kemiri lah, minyak firdaus lah, segala bentuk minyak. Minyak kelapa sawit, minyak jelantah, semua pakai.
Ustaz, apa hukum makan dalam WC? Atau toilet? Pertama, yang makan WC dengan toilet ni, ni berarti pelit ni. Kenapa pasal makan dalam WC? Sudah tahu tempat kotor, tempat ini kita makan, ya. Yang jelas itu mengotori kita sendiri, ya. Apa pasal makan WC, ya? Ya, tak boleh makan WC. Halo, macam-macam santri, ya. Ada makan dalam WC, ada makan WC, ya. Biasa tu. Ni apa lipat-lipat macam ngirim surat, tak ada jawab-jawaban. Ni lah lama ditulis ni. Afwan Ustaz, sudah Ustaz maafkan. Oh, ada pertanyaan. Bagaimana kiat agar dapat mengontrol waktu di rumah sebagaimana di ma'had? Anggap rumah itu seperti ma'had. Nah, gitu caranya. Anggap rumah seperti ma'had. Bolehkah seorang menelepon lawan jenis yang bukan mahram karena kepentingan? Kepentingan apa? Kadang-kadang penting. Apa pentingnya? Melepas rasa rindu, Ustaz. Tak boleh. Tak boleh. Kepentingan apa? Nggak ada penting-penting. Ya. Kalau penting cari kakaknya atau ibunya atau apa, lewat itu aja. Ya. Itu kalau kita kena telepon, ikhwan lagi di mana? Ya. Enggak, jauh. Enggak. Saya lihat engkau dekat di hatiku gitu. Kacau. Bahaya itu. Ya. Ngapa nelpon? Enggak ada. Gitu boleh. Bolehkah kita memelihara apa? Memelihara setan. Memelihara setan di rumah, ya? Jangan. Yang boleh itu cuman pakai celana jin di rumah. Di rumah boleh pakai celana jin. Kalau di luar jangan. Diminta dia nanti bayar. Bolehkah tidak tegur sama teman karena dia mencuri barang kita? Tegurlah dia karena dia mencuri. Kalau kau tak tegur, dia mencuri lagi. Jadi kalau ada teman kita mencuri, tegur dia. Jangan tak ditegur. Akhi, jangan curi punya saya lah. Ini kan punya saya. Kalau tak tegur, dia mencuri lagi. Ya, tegur tu kawan tu, ya. Jangan tak tegur. Satu lagi. Ini banyak lagi nih. Nasib baik Ustaz pakai kacamata tembus pandang. Iyalah, kalau tak tembus apa Ustaz nak baca? Kan kacamata kan tembus pandang. Kalau tertutup gini apa nak baca? Kacamata ni tembus pandang tau. Sehingga pakai baru nampak. Cuba kalau dia tak tembus pandang, kan tak dapat baca. Kan suka bayang-bayangan yang lain ni, ya. Harapkan orang senang. Nasruddin berjalan dengan anaknya, bawa keledai. Begitu tak naik, apa kata orang? Ini orang dua beranak bodoh. Ada keledai tak naik. Nasruddin bilang, nak, naik. Begitu naik anak, datang orang pula lagi. Anak kurang ajar. Bapaknya berjalan, dia naik atas keledai. Akhirnya bapaknya naik berdua dengan anak. Anaknya turun, bapaknya naik. Bapak kurang ajar. Anak suruh jalan kaki. Akhirnya berdua naik. Dan naik keledai berdua, nampak orang lagi. Ini tak punya perasaan. Keledai kecil, berdua naik. Akhirnya turun lagi. Dia ikat tu kuda. Keledai itu diikat, dipikul dua beranak. Apa kata orang? Orang gila apa? Ada keledai. Apa kata Nasruddin? Itulah nak. Kalau kita kerja kena orang, semuanya tak baik. Ini salah, itu salah. Jadi tidak. Kita kerja kena Allah. Kalau nak puji orang, nak apa, jangan dipikirkan apa cakap orang. Buat pening kepala kita. Sedang tak berfikir aja pening kepala kita buat. Misalnya kita lagi azan, tiba-tiba kebelet buang air kecil. Apakah harus kita batalkan azan? Iyalah, takkan kau terkencing sambil azan. Cari
Hai kawan, lanjutkan. Ajan, lanjutkan. Paling-paling orang ngapu beda suara kita dah. Lah kan mungkin azan sambil kencing, ini dah idak aja kerja. Ustaz, apa maksud dari yang terjaga hanya untuk yang menjaga? Apa maksud yang terjaga hanya untuk yang menjaga? Apa maksudnya? Allah Maha menjaga, maka penjagaan itu hanya diberikan Allah kepada orang yang menjaga syariat-syariatnya. Iya, itu aja. Ya. Biasa itu. Ya. Maka itu, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Persoalan cinta hamba dengan Allah bukanlah persoalan bagaimana seorang hamba menyintai Allah, tapi bagaimana dia mendapatkan cinta Allah. Tukang ngebom, dia dalilnya cinta Allah, tapi dengan ngebom, apakah dia dapat cinta Allah? Tidak, dia tak dapat cinta Allah. Banyak orang mengerjakan perkara yang bid'ah, alasannya apa? Cinta Rasul. Tapi apakah dia dapat cinta Rasul? Tidak. Maka itu, bagaimana kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasul? Bukan hanya sebuah pembuktian biasa, ya. Nah, itulah. Apa hukum poligami apabila istri tak setuju? Ini bukan untuk santri. Apa pasal sampai ke sini? Ya. Apa hukum poligami apabila istri tak setuju? Poligami itu hukumnya tetap merupakan syariat Islam. Setuju tak setuju istri, tak istri pun siapa tak setuju, poligami syariat Islam. Tapi wajib tak dia? Itu dia. Ya, kadang-kadang ada wajib, kadang-kadang enggak, kadang-kadang terlarang. Sakit-sakitan, ada kan nak mati, duit tak ada, miskin, apa kedana, semua tak ada, ini tak ada, nak poligami. Apa pasal kau nak poligami? Berjalan aja maju macam mundur, ha? Tapi ketika ada orang memang punya kemampuan, orang punya kemampuan, kaya, anaknya banyak, hartanya banyak, wajahnya ganteng, gagah, kan bisa jatuh wajib ke dia. Kenapa? Orang bisa tertarik kepada dia dan peluang dia untuk buat maksiat itu banyak, bisa jadi wajib kepada dirinya. Yang malangnya itu poligami tidak, apa tidak, nikah pun tidak. Itu yang masalah. Ya? Itu jadi masalah tuh. Ya? Tapi kalau lah cari tak dapat-dapat, itu nasib badan. Orang tak mencari dapat, awak cari-cari tak dapat. Jika ada orang yang ngajak pacaran dan kita menolaknya, apakah mendapat pahala? Ya? Nolaknya sampai jatuh, jelas janganlah. Ya? Tak terima, umpama gitu kan? Sampai nolak dia pula. Jangan menyentuh dia, dosa. Dosa. Kau ngajak aku pacaran, boleh. Kapan? Tapi setelah menikah. Baru mantap. Kalau sebelum menikah, dilarang. Setelah nikah, kata Nabi, boleh berpacaran sama istrinya. Wallah, ini mantap.